Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 8, proses pengendapan dan pemodelan material vulkanik. Segmen 6, model aliran piroklastik. Aliran piroklastik dapat menghasilkan produk vulkanik dengan volume yang sangat besar. Model pengendapan material vulkanik bisa dibuat berdasarkan model gravitational collapse dari kolom erupsi, seperti halnya disampaikan oleh Spark dan Wilson tahun 1976. Model ini dibuat berdasarkan teori turbulent fluid jet, di mana udara yang bercampur dengan material vulkanik sehingga mengubah komponen densitas totalnya. Persamaan dari pergerakan aliran ini ditulis sebagai berikut, di mana Q adalah perbandingan dari rata-rata kecepatan kolom relatif terhadap kecepatan garis tengahnya. Rho B adalah densitas total dari kolom erupsi, Rho A adalah densitas dari udara. Solusi dari persamaan ini berhubungan dengan ketinggian kolom terhadap kecepatan gas, radius fan, dan kandungan air, seperti ditunjukkan oleh profil kecepatan dan ketinggian dari bagian bawah kolom erupsi Plinian berikut. Plot ini menunjukkan pada gambar A dengan variabel kandungan air N sama dengan 1,5, 2, 3, dan 10% berat massa. Dengan kecepatan awal konstan sebesar 400 meter per detik dan ukuran radius fan RV sebesar 200 meter. Gambar B merupakan variabel kecepatan inisial gas dan kandungan air dengan N sama dengan 3% berat massa. RV sama dengan 200 meter dan gambar C dengan variabel ukuran radius fan RV sama dengan 200, 400, dan 600 meter dengan kecepatan konstan dan kandungan air konstan sebesar 3% berat massa. Gravitational collapse diprediksi ketika kolom tidak lagi meneruskan pergerakan vertikal materialnya dikarenakan gaya buoyancy tidak dapat melebihi gaya drag pada batas kolom. Sheridan tahun 1979 serta Malin dan Sheridan tahun 1982 membuat pemodelan dari aliran piroklastik dan Schur dengan menerapkan konsep energi lain yang diturunkan dari analogi sistem jatuhan debris yang didominasi aliran massa gravitasi, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jarak maksimum dari aliran piroklastik dihitung sebagai titik Cauchy, yaitu perpotongan antara energi potensial aliran di permukaan dengan permukaan topografi. Kecepatan dari aliran pada kemiringan sepanjang jalur aliran dimodelkan sebagai kecepatan potensial gravitasi. Dapat ditentukan berdasarkan ketinggian di atas fan, di mana erupsi mulai mengalami gravitational collapse. Pada contoh kasus direct blast, kecepatan awalnya atau VO dapat diasumsikan sebagai hasil dari perhitungan kacamata kecepatan dinamik dari gas seperti kecepatan rambat suara dari blast tersebut. Percepatan aliran piroklastik ini dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut, di mana θ I adalah kemiringan lokal, μh adalah tangensial dari kemiringan permukaan yang biasa disebut sebagai koefisien Heim. Nilainya bervariasi dari 0,06 untuk aliran piroklastik dengan mobilitas tinggi hingga 0,74 untuk aliran piroklastik berukuran kecil dengan mobilitas rendah. Aliran mengalami percepatan dan perlambatan tergantung dari kemiringan lokal. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.